I'm still healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kembali lagi bersama saya Aida Sapitri di podcast SMK Dharma Kusuma Cianjur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Bapak, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Semoga dapat memotivasi bagi penonton semua yang ada di rumah. Gimana sih Pak latar belakang pendidikan Bapak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, selamat bertemu dengan saya di SMK Dharma Kusuma Cianjur. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur. Tadi pertanyaannya tentang latar belakang ya? Iya, latar belakang pendidikan. Sebetulnya sama sih latar belakang pendidikannya dengan yang lain lah. Kita mulai sekolah di SD. Dulu nggak ada TK waktu zaman Bapak tuh, belum ada. Saya SD sampai dengan SMP. SMP tuh Bapak tuh berjalan 3 km loh ke sekolah itu. Wow, lumayan. Subuh-subuh tuh berangkat tuh, pagi-pagi jam 5 tuh udah berangkat dari rumah ya. Jalan kaki 3 kilo tuh. Jalan kaki. Berjalan di jalan yang bebatuan gitu ya. Karena Bapak dari kampung dulu. Kemudian naik kol dulu tuh ke sekolah TSMP tuh. Ongkosnya tuh Rp50 dulu tuh ya. Begitu tiap hari selama 3 tahun. Kemudian sekolah ke SPG dulu, Sekolah Pendidikan Guru. Bapak tuh tahun 87 ya masuk SPG negeri itu. Dari SMP itu ada sekitar 30 orang yang daftar, yang diterima cuma 6 orang waktu itu di negeri. Yang lainnya ke swasta lah ya. Apa perlu syarat waktu itu? Ya syaratnya banyak. Kalau jadi guru tuh syaratnya banyak. Kalau di tes tuh dibuka tuh, kus kaki dibuka semua. Karena kan takut kalau guru nggak ada jarinya gimana gitu ya. Dites jalan kaki, dites menggambar, dites bernyanyi, segala macam dites. Memang agak berat dulu jadi guru tuh seperti itu. Iya, skillnya dites. Selesai dari situ, keluar mengabdi dulu dari jadi guru honorer di SD tuh ya. Mencoba menerapkan ilmu dari SPG itu di SD itu ya. Belajar menjadi guru di SD dulu. Awal-awal seperti itu. Di kampung itu kan. Kemudian lagi setelah itu bosan jadi guru. Bosan jadi guru, beralih jadi tukang ojek dulu. Wah, sempat jadi tukang ojek ya Bapak. Tukang ojek juga sempat, supir angkot juga sempat. Sambil kuliah waktu itu, karena Bapak pikir nggak cukup nih pendidikan sampai di jenjang SLTA ya waktu itu. Udah mulai berpikir waktu itu, wah gimana saya meningkatkan diri itu supaya jadi manusia lah gitu ya. Akhirnya ya sambil kuliah, sambil bekerja. Dulu Bapak kuliah di Universitas Terbuka dulu. Jadi hasil uang sendiri Bapak kuliah? Sebagian sendiri, sebagian ada orang tua juga. Ada memeringankan lah gitu ya, meringankan beban karena memang biaya kuliah memang agak sedikit besar ya dibandingkan dengan SMA gitu ya, lebih besar beli buku segala macam kan harus kita beli sendiri kadang-kadang. Selesai sekolah itu sambil kuliah tuh Bapak kerja juga di kampus. Sempat kerja di kampus juga. Ditinggalkan tuh yang supir ojeknya, supir angkot ditinggalkan jadi di kampus. Kerja di kampus. Ya bantu-bantu lah di kantor ya. Setelah itu Bapak juga disuruh jadi asisten dosen waktu jadi kuliah ya. Jadi belajar ngajar juga di perguruan tinggi. Akhirnya bisa tuh keluar dari perkuliahan Bapak ngajar ya. Kemudian juga melanjutkan ke S2. S2-nya manajemen dulu jurusannya. Setelah selesai ya Bapak terus aja jadi dosen akhirnya. Dosen di perguruan tinggi waktu itu di di STIM Budi Bakti, kemudian juga di Aksema, sampai sekarang sih masih Aksema, Bapak di Direktur Aksema masih sekarang.
kemudian di Kertanegara itu banyaklah perguruan tinggi yang pernah Bapak tempuh di situ jadi seorang dosen. Alhamdulillah. Ya, sambil buka juga sendiri, akhirnya buka sendiri perguruan tinggi di Cianjur namanya STBA ya, Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu Bapak punya sendiri. Tahun 2004 Bapak buat itu. Kemudian juga sampai dengan saat ini sekarang udah dipindahkan ke Bekasi kampusnya. Dan saat ini masih beroperasi dengan Masih, saat ini masih STBA-nya masih beroperasi. Jurusannya sastra Inggris, sastra Arab dan sastra Jerman. Gitu. Jadi sampai S2 lah, masih S2 pendidikannya belum ke S3. Begitu. Dan untuk karir Bapak sendiri saat ini bagaimana sih? Karir ya, kalau tanya karir ya pertama di dosen itu di kampus, bergelut di bidang perkampusan dulu itu. Ya karena memang Bapak punya rencana ke depan yang lebih baik, karena kan semakin tua ini kan tenaganya semakin berkurang kan begitu ya. Akhirnya Bapak punya rencana membuat SMK di Cianjur. Dan akhirnya jadilah SMK gitu ya. SMK. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau pulang pergi kan kampus tuh di Jakarta ya. Iya. Pulang pergi Jakarta kan lumayan capek lah setiap hari ya, karena rumah di Cianjur setiap hari. Akhirnya punya konsep bagaimana masa depan itu saya tata sehingga tidak terlalu capek untuk meraih masa depannya yang kemudian usianya semakin hari semakin seperti ini gitu, makin berkurang ya. Kalau masih muda kan tenaganya masih kuat. Pasti. Ya. Kerja pulang jam 2 malam, subuhnya berangkat lagi masih kuat. Tapi kan kalau usia semakin hari semakin senja, yang kuat akhirnya buatlah SMK. Akhirnya ya terbukti sekarang dari rumah yang ke sekolah aja. Iya. Tinggal enak. Amin. Amin. Dan untuk perkembangan SMK Dharma Kusuma sendiri ini sekarang udah seperti apa sih, Pak? SMK Dharma Kusuma ya, kalau kita perhatikan dari sejak awal ya. Yeah. SMK ini berdiri tahun 2011 bulan November tanggal 22 tepatnya. Itu Bapak mulai merintis membuat bangunan yang ini, bangunan di SMK ini ya. Itu 3 tahun Bapak bikin sekolah ini ya, lantai 3 ini 3 tahun ya. Lantai pertama ada masuk siswa, lantai 2 buat lagi. Karena memang dibuat sendiri waktu itu kan, Bapak ngumpulin dana untuk buat SMK. Akhirnya terbuktilah SMK seperti ini. Jadi SMK dulu tuh siswanya cuman 120 angkatan pertama. Ya ini udah sampai sekarang udah menghasilkan lulusan jadi jumlahnya 550-an lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jumlah siswanya seperti itu. Dan di SMK Dharma Kusuma sendiri itu ada berapa jurusan untuk selain perawat? Ya, dulu tuh ada 2 ya. Pertama tuh 2 jurusannya, asisten keperawatan dan farmasi. Setelah lama-lama tahun ke-4 kalau nggak salah Pak buat jurusan baru yaitu TKC dan OTKP. Jadi sekarang ada 4 jurusan. Perawat, farmasi, OTKP dan TKC. 4 jurusan. Untuk program suksesnya di Dharma Kusuma itu yang membuat nama SMK Dharma Kusuma Cianjur itu meluas di masyarakat itu karena ada program sukses apa aja sih, Pak? Boleh dijelaskan nggak? Ya, sebetulnya secara dasarnya sama sih SMK ya dengan sekolah yang lain. Cuman kan SMK itu kita itu harus menghasilkan lulusan yang kompeten. Artinya mendidik anak-anak SMK itu ya harus betul-betul serius, kita mengabdikan diri supaya anak-anak tuh bisa berpotensi di kemudian hari gitu kan. Intinya seperti itu. Bahwa pendidikan di SMK itu mereka harus orang yang kompeten akhirnya, dan mereka bisa minimal menciptakan kerja sendiri gitu kan. Itu makanya di sekolah ada kewirausahaannya ya dan sebagainya seperti itulah. Jadi rahasianya tidak ada rahasia sama sebetulnya, cuman kan di balik itu ada kemasan-kemasan lain yang di sekolah kita, terutama SDM lah ya. Iya. Ya SDM-nya kalau di sekolah tuh kan terutama pendidikan tenaga pengajar memang harus baik ya. Jadi orang-orang harus bertanggung jawab dengan ilmunya. Jadi menjaga kekompakan, menjaga keutuhan berkeluarga, karena memang semua Dharma Kusuma itu ada keluarga besar SMK yang terdiri elemen-elemen yang ada di situ, dari gurunya, stafnya, bendahara dan sebagainya, ya harus saling kompak ya. Intinya di situ sebetulnya. Jadi sama-sama maju, sama-sama kita maju gitu kan ya. Janganlah kalau memang mundur, jangan, kita harus maju terus
dan kita terus selalu update dengan hal-hal yang baru gitu ya. Bahkan itu juga harus jadi bahan pertimbangan untuk kepada anak-anak didik. Karena kan sekarang nih kadang-kadang anak itu lebih pintar dari seorang gurunya karena mereka sudah selalu update di handphonenya dengan mencari berbagai pengetahuan yang ada. Kita biasakan dengan anak seperti itu ya, di sekolah disiapkan wifi gratis dan sebagainya supaya mereka bisa mencari pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar sekolah. Itu intinya seperti itu. Di SMK Dharma Kusuma Cianjur sendiri itu ada salah satu program yang mungkin nantinya akan membuat SMK Dharma Kusuma Cianjur lebih berkembang, yaitu programnya itu caregiver. Nah, banyak teman-teman saya juga yang mungkin masih bertanya-tanya tentang caregiver itu apa sih, Pak? Caregiver itu apa sih, Pak? Oh iya. Jadi ini program baru di SMK Dharma Kusuma. Saya yakin kalau di Cianjur belum ada, cuma Dharma Kusuma yang ada di caregiver-nya. Program pemerintah yang dilimpahkan kepada sekolah kesehatan tuh ada 10 se-Indonesia ya. 10 se-Indonesia termasuk SMK Dharma Kusuma. Wow. Yang jurusan punya caregiver itu. Ini khusus jurusan baru yang menangani lansia. Ya, pemerintah memberikan sumbangan, memberikan dananya kepada SMK Dharma Kusuma, kita lengkap semua dan sudah bertaraf nasional lah labnya ya, dari mulai alat-alat dan sebagainya sudah kita siapkan gitu. Jadi kemudian juga para alumninya ini kita giringkan untuk ke Jepang, terutama situ. Selain di Indonesia juga di Jepang paling utama karena memang kita arahkan ke sana. Jadi sekarang ini lulusan SMK Dharma Kusuma bukan hanya caregiver saja, ya jurusan yang lain keperawatan, kemudian farmasi, TKJ, TKP bisa kita didik bahasa Jepangnya di sini karena kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah. Kita sudah ada di Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kita dengan BP2MI sebagai pembimbingnya. Kemudian kita dipantau terus oleh Kementerian Pendidikan juga seperti itu. Kalau ke Jepang ini menggunakan yang lain, contoh banyak alumni yang sudah ke sana dari LPK yang datang ke sekolah menawarkan diri untuk bisa ke Jepang, itu biayanya lumayan mahal, di atas 50 juta lah gitu kan. Wow. Karena memang ada pendidikan bahasa Inggrisnya, pelatihan di karantina dan sebagainya. Di sini enggak. Dan Kusuma dari kelas 1 kita nanti akan ada tes minat kepada anak-anak nanti mau kerja atau mau melanjutkan kuliah kan gitu ya. Kalau yang mau bekerja kita arahkan kerja mau di mana deh? Apakah mau ke Jepang kah? Apakah mau di sini kah? Kalau memang mereka mau ke Jepang, kita didik dari kelas 10 itu bahasa Jepang. Selain ekstrakurikulernya juga ada koknya adalah bahasa Jepang dari kelas 10. Di kelas 12 nanti mereka akan ujian, otomatis akan ujian N4 karena syaratnya ke Jepang tuh ada N4 ya. Kalau sudah kita arahkan ujian N4, sekolah yang mengarahkan, bukan LPK, bukan yang sekolah yang mengarahkan ke N4, kita daftarkan mereka di tempat mau di JFT ataupun JLPT itu namanya seperti itu. Kita daftarkan di situ, mereka ujian, selesai ujian itu kita paspor sendiri kan. Iya. Nah, itu nanti kita akan siapkan mau di mana itu udah tinggal berangkat. Karena kita udah kerjasama dengan BP2MI ya. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang sudah di Dharma Kusuma kalau tidak ingin berangkat ke Jepang, Bapak pikir menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu. Karena itu kesempatan baik. Sampai honornya per bulan tuh di atas 20 jutaan itu ya. Bapak juga kalau masih muda mau berangkat. Cuma kan seperti ini ya. Kita arahkan anak-anak aja yang kita berangkat ke sana ya. Itu caregiver keuntungannya dan Kusuma caregiver itu 10 sekolah SMK di Indonesia. Ada Dharma Kusuma, ada SMK Haur Gelis di ada SMK di Jawa, ada 10 pokoknya. SMK yang mendapatkan fasilitas caregiver ini, gitu kan. Nah, kesempatannya ada di sini. Jadi ada sekolah lain pun bisa menginduk di sini. Kalau sekolah lain yang mau ke Jepang, mau pelatihan di kita itu bisa. Bisa. Ya, bisa aja kita di Lebit yang kita punyai, kita bisa berangkat di sini sama-sama. Yang penting kita bukan hanya memajukan SMK Dharma Kusuma saja, ya. Mau Bapak itu semua anak-anak yang lulusan SMK dimanapun mereka berada.
Dimanapun sekolah dia berada. Yang penting kita kalau memang ada niat untuk bergabung di sini silakan. Seperti itu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang caregiver, ada gosip nih ya Pak, bahwa SMK Dharma Kusuma Cianjur itu terbilang mahal gitu. Biaya masuknya biayanya juga, gitu ya? Iya, biayanya mahal gitu. Baiklah. Sebetulnya itu gosip sudah beredar sejak lama, tapi Bapak biarkan aja. Memang anak-anak yang akan melayani sendiri kan, menjalani sendiri di sekolah ini. Kalau dibandingkan dengan yang lain, SMK ini termasuk murah sebetulnya, dan Kusuma termasuk murah. Nanti kita rapatkan orang tua, biaya seperti apa. Rata-ratanya itu biayanya per bulan itu kan cuma 250.000 ya per bulan itu untuk jurusan perawat farmasi itu di tahun-tahun yang lalu. Nanti berikutnya kita akan rapatkan kan dengan orang tua dan komite. Rata-rata seperti itulah biayanya pendidikannya 250 per bulan. Biaya awal nggak terlalu mahal, biasanya cuma ada untuk seragam dan segala macam. Kemudian ada juga isu tuh yang di luar beredar bahwa di sekolah Dharma Kusuma itu harus satu orang satu laptop katanya. Nggak seperti itu. Jadi kita bahkan laptop disiapkan di sekolah. Kita udah disiapkan laptopnya, komputernya disiapkan di sekolah. Kemudian juga katanya di Dharma Kusuma itu belajarnya memang sulit katanya. Rumit. Sebetulnya nggak rumit sih, cuman disiplin belajarnya ketat gitu ya. Jadi kita itu belajar dari jam 7 pagi itu sampai jam setengah 3 atau jam 3 itu siang belajar gitu ya. Dan anak-anak memang tidak diberikan kesempatan untuk banyak main kayaknya di sekolah ini. Karena memang pelajarannya begitu banyak. Ya, selain pelajaran biasa juga ada pelajaran yang lainnya. Ekstrakurikuler, kurikuler juga ada di sini. Ya intinya anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mau bekerja keras, anak-anak yang mau sukses di kemudian hari, Bapak pikir tidak salah lah kalau ke Dharma Kusuma. Ya seperti itu, karena memang ada aturan-aturan tertentu yang memang di Dharma Kusuma. Itu sebetulnya yang memberatkan, yang bikin sekolah mahal itu bukan biaya sebetulnya. Tapi karena anak-anaknya itu banyak sih anak-anak yang memang tidak sanggup untuk melanjutkan, ada yang pindah segala macam. Mungkin karena malu dengan teman-teman. Sebenarnya di sini nggak terlalu ini sih, belajarnya biasa aja sebetulnya belajar. Cuman mungkin karena memang lingkungan belajarnya itu seperti kampus lah, karena Bapak dulu di kampus ya, latar belakangnya kampus. Jadi anak-anak tuh bisa sampai malam di sini belajar menggunakan fasilitas yang ada. Seperti itulah. Jadi mudah-mudahan bisa jadi informasi juga kepada anak-anak yang lain yang mau ke Dharma Kusuma. Tidak mahal biaya di sekolah ini. Sebanding lah ya. Iya, sebanding dan mungkin lebih di bawah sebetulnya. Ya. Dan tidak ada biaya-biaya lain lagi. Tidak ada. Kalau memang anak-anak nih setelah masuk ke kelas 10 di tengah-tengah nggak ada biaya apa-apa lagi. Biaya praktek lah di situ. Paling biaya uji kom lah nanti ya. Ya gitu aja lah, biayanya sama. Nah, untuk masuk ke SMK Dharma Kusuma sendiri ada syarat nggak Pak tuh yang harus benar-benar dipenuhi? Syaratnya sebetulnya hanya lulus SMP saja. Lulus SMP atau MTS sederajat masuk bisa, siapa saja bisa masuk ke sekolah ini. Kemudian juga paling tinggi badan ya, karena kalau untuk jurusan perawat itu ada batas minimal tinggi badan. Tapi kalau memang nanti yang masuk ingin ke perawat atau ke farmasi tinggi badannya kurang, kan ada guru olahraga di sini. Iya, benar. Ya, yang bisa meregangkan otot, yang bisa mereka tinggi badannya cepat-cepat berkembang gitu ya. Secara drastis. Karena memang nanti akan ada guru olahraga yang membimbing itu, ini kurang, mungkin akan terus dipacu supaya badannya bertambah tingginya gitu. Nah, di SMK Dharma Kusuma Cianjur sendiri ini sudah disediakan pesantren yang berbasis modern. Apa aja sih kegiatan dan yang ada di dalam pondok pesantren itu dia. Ya. Itu sendiri? Saya informasikan kepada yang lain ya bahwa SMK Dharma Kusuma ini sekarang sudah ada fasilitas tambahan, yaitu asrama plus pesantren modern. Intinya bahwa anak-anak yang tadinya tinggal jauh dengan orang tua tuh, ada yang dari selatan ya, itu bisa sekalian nyantri di SMK Dharma Kusuma mondok gitu ya. Itu kelebihannya. Tapi belum boarding sekolah ini. Tapi anak-anak yang mau ikut bergabung di pondok pesantren, kita sudah siapkan fasilitas.
Dan alhamdulillah fasilitas juga memenuhi syarat lah ya, kesehatannya, gedungnya sudah memenuhi lah, fasilitasnya kita siapkan, lemarinya kita siapkan, tempat tidurnya, makannya kita siapkan, laundrynya kita siapkan, seperti itu. Jadi anak-anak tinggal belajar aja. Dari mulai pulang sekolah, mereka akan terus mendalami ilmu agama dengan baik ya. Sampai mereka bangun subuh-subuh jam 3 udah bangun, belajar lagi. Di asrama ini punya 2 target kelebihan dibandingkan dengan yang kita ada punya bahasa dengan tahfiz ya. Bahwa lulusan lulusan pesantren dan Dharma Kusuma ini nanti akan pandai berbahasa Arab dan minimal tahfiz 3 atau 4 juz sudah dia bisa, udah hafal gitu. Isu-isunya ya ustazahnya saja katanya sudah tahfiz 30 juz, ya, apakah benar? Alhamdulillah. Nanti bulan Juni ini ada kakak yang nggak mau disebut itu saja katanya. Kakak aja bilangnya. Kakak. Nah, itu udah alhamdulillah udah selesai pendidikan 2,5 tahun, 30 juz udah tahfiz ya. Udah selesai. Jadi nanti anak-anaknya akan dipandu sama beliau itu untuk hafalan Al-Qur'annya ya. Juga dengan kita paduan di sini. Iya. Ya, Pondok Modern Darul Fikri ini adalah berbagai paduan para ustadznya. Ada ustadz dari dulunya mondok di pesantren Salafiyah kalau dulu ya. Salafiyah dengan yang modern tuh ada dipadukan. Sampai belajar juga banyak, kitab kuning dan sebagainya ada belajar. Nanti ustadz lah yang akan berbicara lebih banyak dengan itu. Tapi bila dibandingkan dengan yang lain, anak saya sendiri saja di pesantren tidak seperti di sini. Ya kalau dulu memang sudah ada pesantren, anak saya nggak akan di dengan yang lain, pasti di sini. Cuman belum ada waktu itu, ya. Nggak belajar kitab kuning dan sebagainya, nggak di situ namun sorobnya nggak ada kayaknya. Tapi kalau di sini kan lengkap, semua ada. Sudah lengkap. Sudah lengkap dan biayanya sangat murah sekali. Tidak ada biaya untuk para ustadznya, nggak ada. Kita cukup biaya makan dengan biaya gedung saja yang dia nginap itu saja. Karena itu adalah sebagian daripada kita mengabdikan diri lah, para ustadznya mengabdikan diri, memanfaatkan ilmunya diberikan kepada anak-anak yang ada di asrama itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada yang dari Bogor, ada yang dari Garut ya. Bahkan ada di Jawa kemarin tuh, dari Jawa ada ke sini. Nggak tahu taunya dari mana ya. Mudah-mudahan lah nanti kita ini Dharma Kusuma pondoknya jadi pondok modernnya, jadi boarding sekolahnya. Maunya seperti itu. Ke depan Dharma Kusuma akan menjadi sekolah boarding yang memang semua anak-anaknya kita tampung di asrama untuk memperdalam ilmu agama. Itu. Karena memang dasarnya saya buat ini, saya khawatir dengan anak yang jauh dari orang tua. Pertama itu, anak-anak itu yang ke kota lah, bilang kota lah, dari selatan, dari barat, dari timur, dari mana, itu jauh, itu kos, in the kos lah, di dekat sekolah. Yang jadi masalah besar adalah di in the kosan itu bebas waktunya. Anak-anak tuh bebas dengan siapa saja bisa bergaul. Itu yang jadi khawatir pertamanya itu. Makanya Bapak bikinkan asrama pondok. Yang kedua bahwa anak-anak lulusan belajar agama itu ngaji lah istilahnya ya, ngaji dulu. Itu sampai SD rata-rata. Melanjutkan ke SMP udah jarang ngaji lagi anak-anak itu. Di daerah itu kalau ngaji itu dulu sampai SD kelas 6, udah SMP itu udah jarang ngaji lagi ya. Pasti. Ya seperti itu. Makanya banyak anak yang memang belum bisa membaca Al-Qur'an. Itu sangat khawatir sekali. Mayoritas. Seperti itu. Makanya kita di sekolah ini kita tampung ya. Kita belajar lagi mengajar dengan para ustadznya di pondok pesantren ini. Kita perdalam dengan ilmu-ilmu yang lain dan menumbuhkan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka bangun jam 6 biasanya digubrak-gubrak sama orang tua. Di sini enggak, kebiasaan itu akan tumbuh dan timbul sendiri. Dibaksa pertamanya jam 3 kita harus bangun, harus belajar ya, harus mengaji subuh-subuh. Itu kebiasaan-kebiasaan yang memang kita tumbuhkan kepada anak-anak yang akhirnya nanti dia udah pulang ke rumah di masyarakat sudah terbiasa bangun malam gitu kan, bangun setengah malam udah biasa gitu. Nah, itu ya sebetulnya yang menjadikan dasar pembuatan pondok pesantren ini. Dasar seperti itu. Selain dunianya, akhiratnya juga dapat insya Allah, amin, mudah-mudahan seperti itu. Mengenai bangunannya itu sendiri, bagaimana sih planningnya untuk kedepannya?
Untuk ke depan ini, karena lahan tersedia sudah alhamdulillah ada lahan itu ya. Iya. Nantinya kita akan buat lagi pondoknya buat anak-anak yang memang kita tampung lebih banyak lagi karena memang sekarang terbatas satu angkatan tuh kita hampir 30 orang lah ya. Nah, terbatas. Nanti kita nggak, mudah-mudahan kita bisa satu angkatan 100 orang atau berapa. Kita bikin lagi nanti bangunan seperti itu. Kemudian juga kita lagi membangun di lantai 3 di gedung B itu, kita udah bangun ruang serbaguna nanti. Sekarang udah mulai pembangunan. Udah mulai pembangunan lagi, dia juga dibangun, udah seminggu yang lalu itu. Kita nanti di lantai 3 itu akan ada ruang serbaguna yang akan digunakan maksimal oleh para santri di pondok pesantren itu. Siang dan malam kita gunakan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan pembangunannya semakin hari semakin pesat gitu ya. Anak-anak semakin hari semakin maju dan Dharma Kusuma makin menggema di berbagai sudut tanah air ini dan karena memang kedepannya memang bukan hanya Cianjur saja, kita bisa keluar kota daerah. Terbukti sudah dari Bogor, Sukabumi udah ada di sini, jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Nah teman-teman semua, tidak terasa sudah di penghujung acara. Motivasi dan saran Bapak kedepannya bagaimana sih? Motivasi yang paling utama ya buat anak-anak yang ada di SMK Dharma Kusuma terutama, kalau kita bekerja keras dari sekarang, mencari ilmu terus sungguh-sungguh dari sekarang, itu tidak akan menghasilkan yang berlawanan dengan itu. Intinya bahwa kalau sekarang kita bersungguh-sungguh giat kerja keras untuk belajar, di kemudian hari akan menuai hasilnya dengan baik. Karena apa? Anak-anak itu sekarang bekerja keras untuk mencari ilmu. Orang tua di rumah kerja keras untuk mencari nafkah buat anaknya. Sama-sama kerja keras. Jangan sampai orang tua di rumah bekerja keras untuk mencari nafkah buat anaknya sekolah, tiba-tiba anaknya leha-leha. Itu salah. Utamakan bahwa lihat orang tua di rumah seperti apa. Kerja keras, pulang malam, kadang-kadang pulang subuh untuk mencari nafkah buat anaknya. Kita di sini yang sekolah tiba-tiba belajarnya leha-leha saja, sekolah jarang masuk, kemudian banyak alasan tidak masuk sekolah dan sebagainya, tidak mau mengerjakan tugas. Itu terbalik seperti itu. Harusnya anak-anak itu memahami orang tua menyekolahkan anaknya seperti apa. Kerja keras. Nah, kita sebagai anak harus bekerja keras pula. Kerja keras, mengerjakan tugas, belajar siang malam tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu tentunya. Ya, subuh-subuh udah bangun dan tentunya harus diimbangi dengan berdoa. Makanya ada asrama, kita sebut jam 3 kita bangun, kita sholat tahajud. Siang-siang kita arahkan anak-anak untuk selalu sholat duha dan sebagainya. Itu menambah motivasi mereka supaya mereka nanti digunakan baik. Sekolah juga kerja keras menyiapkan fasilitas dan sarana yang ada untuk mereka. Kita arahkan kerjanya, kita bangun sistem yang baik di sekolah ini, SDM-nya kita rubah ya, dan kita selalu update dengan teknologi yang ada. Karena memang teknologi semakin hari semakin berubah. Tiap detik teknologi itu akan berubah. Kalau kita sudah asik di zona nyaman, tidak akan baik di kemudian hari. Kita jangan asik di zona yang sekarang ini. Zona nyaman, ya. Kita harus terus dan kita jangan tertidur di sini. Akhirnya kita jangan sampai kalau tertidur di sini, kemudian besok bangun ketinggalan kan? Kayak jadi jangan tertidur lah gitu ya. Kita jangan tertidur dan jangan asik di zona nyaman seperti ini. Enggak, gitu. Kita bangkit semuanya. Dan itu motivasi dari saya. Kemudian yang berikutnya bahwa anak-anak yang mau gabung ke SMK Dharma Kusuma saatnya sekarang. Karena kita sekarang lagi penerimaan baru PPDB ya. Dia udah masuk ke gelombang 3 sekarang ini, Bapak PPDB-nya. Jadi jangan menunggu lulus dari negeri, enggak. Nanti juga di sini akan tutup gitu ya. Banyak terbatas sekolah terbatas, banyak sekolah swasta yang nunggu limpahan dari negeri yang lulus nggak di sini. Di sini yang punya motivasi, punya niat, punya cita-cita yang tinggi, sekolah di sini silakan. Segera seperti itu. Silakanlah datang ke Dharma Kusuma, lihat dulu aja nggak apa-apa. Lihat bangunannya, fasilitasnya, sarana prasarana, lihat aja dulu gitu kan, bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena memang kita ciptakan sekolah ini untuk pendidikan yang memang betul-betul luar biasa di kemudian hari. Anak-anak SMP, MTS, sederajat yang mau gabung ke SMK Dharma Kusuma, waktunya sekarang udah di gelombang 3. Silakan daftarkan diri lewat offline ataupun online silakan. Tinggal buka saja di situs Dharma Kusuma,
sudah ada, bisa ditemukan daftar online atau offline pun bisa daftar ke SMK Dharma Kusuma. Seperti itu, dan nanti akan berakhir di bulan Juli akhir, udah selesai pendaftaran siswa barunya, kita tutup. Jadi sekarang berbondong-bondong lah datang ke sini gitu kan, anak-anak cepat-cepatnya karena di Dharma Kusuma bisa ke Jepang loh. Ya, bisa ke Jepang, kita juga udah nyiapin masa depannya yang baik gitu kan. Programnya sudah ada di sini, kita buka lebar-lebar dunia kerja di SMK Dharma Kusuma. Kita sudah kerjasama dengan dunia usaha yang lain. Silakan datang ke SMK Dharma Kusuma. Kami tunggu ya. Tunggu apa lagi? Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast SMK Dharma Kusuma Cianjur ini. Dan alhamdulillah ya, kita sangat bahagia mendapatkan ilmu yang sangat banyak hari ini dari Bapak Sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur. Jadi kita namain aja ngopi morning gitu ya. Ngopi Jadi morning. ngobrol pengetahuan, ngobrol pendidikan dan ilmu pengetahuan tiap pagi gitu ya. Seperti ini, mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyaksikan podcast SMK Dharma Kusuma. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm still he left.